Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wahdah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, hazamal ahzaba wahdah. Allahumma salli ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Para bapak dan ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini Allah masih memberikan kekuatan lahir batin kepada kita semuanya untuk bisa hadir menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah yang beriman. Akan kita teruskan membaca kitab Syu'abul Iman yang siang ini akan kita baca Asy-Syu'batul Tasi'ah wal Arba'un, cabang iman yang ke-49, yaitu kewajiban setiap orang beriman untuk hati-hati terhadap minuman dan makanan yang ia konsumsi. Salah satu hal yang harus diperhatikan setiap kita sebagai orang beriman adalah mempertimbangkan, memperhitungkan, menfilter yang akan kita makan, yang akan kita minum itu halal atau haram. Haramnya makanan, haramnya minuman itu ada dua sisi pandang. Pertama adalah sisi pandang cara memperolehnya, haram kasabi, yaitu bagaimana kita memperoleh bahan makanan, bahan minuman itu dengan cara yang dibenarkan oleh Allah apa tidak. Kalau cara-cara yang kita pakai itu cara-cara yang Allah tidak memperbolehkannya, itu namanya bahan makanan, bahan minuman yang haram kasabi, haram cara memperolehnya. Misalnya mencuri, menyerobot, mengambil hak orang lain, dan macam-macam caranya. Itu cara atau cara pandang sisi kasabi. Yang kedua adalah haram dzati, haram dari wujud, dari zat makanan dan minuman itu. Mungkin caranya benar, memperolehnya dengan cara yang tidak ada larangan syariat. Membelinya ya pakai uang kita, dan membelinya ya dengan cara yang benar, atau meminta dari orang juga saling ridho dan macam-macam cara yang benar, tetapi zatnya haram. Khomer misalnya, ada unsur khomernya, cara memperolehnya benar tetapi zatnya haram, maka itu juga minuman, makanan yang haram. Ada unsur maitah, ada unsur bangkai yang kita makan. Misalnya kita makan daging ayam, cara menyembelihnya tidak benar atau malah tidak disembelih, itu kan ya ayamnya akan menjadi maitah, bangkai. Nah itu mungkin kita membayar, tapi karena zatnya haram, maka yang kita makan juga menjadi memakan barang yang haram, yang dilarang oleh syariah. Imam Az-Zahabi mengingatkan kita sebagai konsekuensi keimanan kita, orang beriman itu harus hati-hati betul ketika mau makan dan ketika mau minum. Karena apa yang kita makan, apa yang kita minum, selain berakibat kepada pertumbuhan jasad kita, kesehatan mentalitas dan kepribadian kita, juga bisa jadi itu akan berpengaruh kepada kemurkaan Allah. Allah ridho kepada kita atau Allah memurkai kita. Sangat banyak saya kira tausiah dari para ustadz tentang betapa umat-umat sebelum kita itu
mereka secara kontan langsung memperoleh laknat azab dari Allah karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Misalnya ada ayat yang Allah menceritakan tentang kaum Nabi Musa, Nabi Isa yang dilaknat oleh Allah itu bima asau, karena kemaksiatan mereka itu, dan karena tidak ada di kalangan mereka, di antara mereka itu saling mengingatkan samanya, saling tausiah dengan samanya. Ada kemaksiatan dilakukan pembiaran, ada kemaksiatan yang lainnya abai dan tidak peduli terhadap kemaksiatan yang dilakukan oleh sesamanya itu. Ada juga satu ayat yang saya kira penting kita renungkan, firman Allah di surat Al-Ankabut ayat 40. Allah berfirman, fakullan akhadna bidzambihi, dan semua yang sudah terjadi siksaan-siksaan Allah yang turun pada umat-umat sebelumnya itu diterima mereka itu karena dosanya. Fakullan akhadna bidzambi, semuanya karena dosanya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, di antara umat terdahulu itu ada yang langsung disiksa Allah dengan dihujani kerikil, hujan batu. Wa minhum man akhadathu sayhah, di antara mereka ada yang disiksa oleh Allah dengan petir halilintar, disambar oleh petir. Wa minhum man khasafna bihil ardo, di antara mereka ada yang ditenggelamkan ke dalam bumi. Jadi ya dia tenggelamkan dalam bumi, apakah buminya dibalik atau gunungnya dilongsorkan, itu khasafna bil ardh. Wa minhum man aghraqna, di antara mereka ada yang ditenggelamkan dengan air bah. Wa ma kana Allahu liyadzlimahum walakin kanu anfusahum yadzlimun. Itu semuanya terjadi bukan karena Allah menzalimi mereka, menzalimi umatnya, tetapi mereka sendirilah sesungguhnya yang zalim kepada diri sendiri. Nah, ayat ini para bapak dan sekalian memberikan satu mau'izah bahwa apa yang dilakukan umat manusia itu sesungguhnya tidak hanya berdampak pada masing-masing pribadi kita sehingga berdampak pada pencatatan apakah dosa atau pahala, tidak sekadar itu, tapi juga berdampak kepada sesama, berdampak pada komunitas di sekitar kita. Ketika kita lengah menjaga lingkungan, ketika kita membuang sampah sembarangan, dan kemudian ada sanitasi yang tersumbat karenanya, kemudian turunlah hujan, hujannya kebetulan cukup besar, volumenya besar, maka yang mestinya air itu mengalir melalui saluran air yang sudah diperhitungkan bisa untuk menyalurkannya tersumbat oleh sampah, akhirnya terjadilah banjir, terjadilah air itu yang mestinya jadi rahmat malah kemudian menjadi musibah bagi kita, bagi lingkungan kita. Sehingga bisa jadi yang melakukan dosa satu orang, yang melakukan dosa hanya berapa gelintir orang di suatu komunitas, tetapi komunitas itu merasakan dampak dari apa yang kesalahan yang dilakukan oleh sebagian orang itu. Karena itulah di berbagai ayat ketika Allah meminta perhatian orang beriman untuk hati-hati dalam makan, kenapa Allah mengharamkan, itu selalu ada penjelasan di situ. Karena Allah itu meminta kewaspadaan kita untuk tidak melakukan yang disebut fiskun, pelanggaran terhadap aturan, pelanggaran terhadap sunnatullah. Misalnya dalam surat Al-Maidah ayat 3, ayat yang sering dipergunakan para ustadz kita, para kiai kita sebagai dalil haramnya beberapa jenis makanan, maka di tengah-tengah ayat itu ada kalimat zalikum fis, semuanya itu larangan, tidak makan bangkai, tidak makan hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah dan lain-lain itu
itu karena memakan bangkai, memakan makanan-makanan yang haram adalah fiskun, adalah kedurhakaan, adalah pelanggaran terhadap aturan kehidupan. Begitu juga di surat yang lain, di surat Al-An'am ayat 145 misalnya. Di situ Allah berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yata'amuhu illa ayyakuna maitatan aw damam masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih." Di sini juga ada kalimat rijsun, kotor, dan fiskon, pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah Allah buat demi kemaslahatan manusia itu sendiri. Jadi berbagai larangan-larangan Allah untuk mengkonsumsi, untuk tidak mengkonsumsi barang-barang yang Allah larang, semuanya itu sesungguhnya adalah dalam rangka kemaslahatan kita semuanya. Sehingga ketika ekosistem yang sudah dibuat sebegitu rupa oleh Allah dan manusia sesungguhnya juga sudah mengetahuinya kemudian dirusak, maka akibat yang timbul akan dirasakan oleh seluruh manusia yang ada. Hanya 1-2 yang gunduli hutan, hanya 1-2 yang tidak menjaga ekosistem lingkungan itu, kemudian terjadi banjir, terjadi tanah longsor macam-macam, maka yang akan merasakan akibatnya belum tentu yang malah melakukan, tapi komunitas masyarakat lingkungannya. Karena itulah masing-masing pribadi wajib menjaga diri, tapi juga masing-masing pribadi sesungguhnya punya tugas jamaiyah, tugas bersama untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling mengingatkan. Ketika ada saudara kita yang melakukan hal-hal yang kira-kira akan merusak lingkungan, maka semestinya kita saling mengingatkan. Dan saling mengingatkan itu bukan hanya untuk yang kita ingatkan, tapi juga untuk bersama, untuk kita semuanya. Semoga Allah menjaga kita, semoga Allah menuntun kita, semoga kita menjadi orang-orang yang bisa menjaga diri, tidak mengkonsumsi apapun sembarangan, karena memakan sesuatu yang haram itu sesungguhnya adalah pelanggaran terhadap apa yang telah Allah gariskan sebagai sunatullah dalam kehidupan kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.